Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab wa laqad sabaqat kalimatuna lil ibadil mursalin. Qala haddatsana Ismail haddatsani Malik an al-A'raj an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma qadallahu khalqa kataba indahu fawqa 'arsyi inna rahmati sabaqat ghadabi. Akan pergi kepada Syu'bah bin Hajjaj. Namun dia tidak peduli. Karena di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddu'a lillah rafa'allahu sya'nahu. Dia tawadhu dari Imam Syu'bah. Namun apakah muridnya habis? Di saat dia memuji Imam Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia Amirul Mukminin seperti Khulafa ar-Rasyidin itu di dalam khilafah. Mereka imam-imamnya yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka dia gelari Syu'bah dengan Amirul Mukminin di ilmil hadis. Apakah murid-murid Sufyan Ats-Tsauri habis pada hijrah ke Syu'bah? La. Maka jangan takut tentang permasalahan seperti ini. Kita memberikan kalimat yang hak untuk saudara kita. Kita berikan, jika ditanya mahaluh bagaimana keadaannya, sebutkan kebaikannya. Dan bukanlah dengan menyebutkan kebaikannya dipikirnya semua orang akan lari dari kita kepada dia. Tidak. Man tawaddu'a lillah rafa'allahu sya'nahu. Kita bertawadhu kepada saudara kita. Bahwa saudara kita yang pernah memberikan ma'ruf, kebaikan kepada kita, sedikit pun kita balas. Sesuai dengan ucapan Nabi, man fa'ala laka ma'rufan fakafi'uh. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan. Dan pepatah Indonesia mengatakan ada budi, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Bukan ada budi, ada wati. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Amirul Mukminin fil hadis. Wa huwa awwal man fattasha bil Iraq anir rijal. Wa dhab anis sunnah. Dipuji 3 pujian. Pujian yang pertama kami sebutkan tadi, Amirul Mukminin fil hadis. Pujian yang kedua, dia orang pertama yang memeriksa ilmu rijal di zamannya di Irak. Apa maknanya? Dia melaksanakan jarah wa ta'dil. Di saat dia melihat banyak dari orang-orang mubtadi', banyak dari orang-orang sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak, banyak orang-orang mudallis, banyak orang-orang yang pendusta, memalsukan hadis, mempunyai majelis-majelis ilmu hadis. Padahal dia hafalannya rusak, padahal dia tidak pantas untuk meriwayatkan, padahal dia mudallis, padahal dia pendusta. Maka Imam Syu'bah, orang yang pertama kali di Irak, membuka jarah wa ta'dil. Apa maknanya? Intabihu si fulan ibnu fulan al-fulani. Jangan mengambil hadis darinya karena dia pendusta dajjal. Intabihu fulan ibnu fulan al-fulani. Dia hafalannya rusak, matrukul hadis, ditinggal hadisnya. Intabihu fulan ibnu fulan, dia rawi yang dhaif. Intabihu fulan ibnu fulan, dia sikoh tetapi mudallis. Tidak diambil jika dia mengatakan an, qala, au anna. Tapi jika mengatakan hadatsana baru diambil. Ini makna dari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia orang pertama kali yang memeriksa hadis di Irak. Maka oleh sebab itu masyhur dari ucapan Imam Syu'bah berkata kepada murid-muridnya dalam suatu kesempatan majelis, dikatakan ta'alau nagtab sa'atan fillah. Ada gibah yang fillah, ada. Ta'alau nagtab sa'atan fillah. Kemari wahai murid-muridku. Hari ini tidak ada periwayatan hadis, tapi pelajaran tentang gibah untuk Allah. Gibah di jalan Allah. Kif ada gibah di jalan Allah? Si fulan dhaif, jangan diambil hadisnya. Si fulan dajjal, pendusta, hadisnya maudhu, jangan menulis dari dia. Ini perkara yang dulu dilakukan oleh Syu'bah. Dan juga beliau, sesuai ucapan Sufyan tadi, beliau adalah pihak seperti KPK yang
ditakuti oleh para corruption. Maka dia bagaikan KPK bagi orang-orang mudallisin. Dan ini wakil. Jika datang Syu'bah ibnul Hajjaj di majelisnya mudallisin seperti Qatadah, seperti Sulaiman ibnu Mihran, dan nanti akan ada sanadnya di sini. Seperti Abu Ishaq As-Sabi'i, seperti Abu Zubair Mudallis, dan yang lainnya Muhammad ibnu Ishaq. Jika datang Syu'bah di majelis para mudallisin, ketar-ketir mudallis ini. Waduh, ada Syu'bah. Tidak bisa aku hari ini untuk mentadlis, karena akan diperiksa oleh dia. Maka baik sekali. Menyebabkan orang tidak melaksanakan kemungkaran. Karena keilmuannya. Maka ini keutamaan dari Syu'bah ibnul Hajjaj sesuai ucapan temannya, dai zamannya, Sufyan Ats-Tsauri yang belak-belakan tidak dia takut ditinggal oleh murid-muridnya. Dia puji apa adanya dari Imam Syu'bah. Padahal dekat jaraknya. Dan yang terakhir dikatakan wadab anis sunnah. Dipuji bahwa orang ini Syu'bah penghidup sunnah. Orang-orang yang menghidupkan sunnah. Apa yang dinamakan sunnah dia hidupkan. Maka di zaman now terutama sunnah-sunnah banyak dimatikan. Kita berusaha untuk menghidupkan di ma'had kita, di pondok kita, di masjid kita. Alhamdulillah di masjid ini kita hidupkan sunnah salat dengan sandal. Dan itu sunnah dari Nabi di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud, fa innahum la yusalluna bi ni'alihim wa la khifafihim." Salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian, selisihi Yahud dan Nasara, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal mereka. Alhamdulillah kita hidupkan sunnah di sini. Maka kita berusaha untuk dab anis sunnah, untuk terus menghidupkan sunnah yang ada. Karena kalau bukan kita yang mengaku, namanya ngakunya ahli sunnah wal jamaah. Namun masalah sunnah malas untuk dikerjakan, maka jangan ngaku-ngaku ahli sunnah. Dan banyak sunnah-sunnah seperti tadi pagi kita tidak ada kajian karena hujan. Seperti hadis Ibnu Abbas, jika hujan maka dikumandangkan adzan sallu fi rihalikum. Di riwayat sallu fi buyutikum, ala sallu fi buyutikum. Maka salatlah di rumah-rumah kalian, di kemah-kemah kalian, di tempat-tempat kalian. Dan ini dari sunnah. Maka berapa dari masjid yang ada di sekitar kita belum. Semenjak kita 3 tahun di sini mendengar dari mereka sallu fi rihalikum. Belum ada. Dan kita melihat orang-orang awam, Masya Allah, yang semangat salat. Hujan, petir, angin. Payung pun jika dibawa dia akan oleng. Dengan hujan yang besar. Namun karena al-muadzin tidak mengetahui sunnah dan masjid itu tidak menghidupkan sunnah sallu fi rihalikum, maka dengan adzan lantang hayya 'alas shalah, maka akhirnya para bapak-bapak, ibu-ibu kita melihat dengan semangat Masya Allah. Namun sayang tidak mengetahui sunnah. Di dalam hujan yang sangat lebat sekalipun tetap berjalan ke masjid. Padahal di dalam hadis disebutkan sunnahnya untuk salat di rumah diberikan rukhsah. Maka kita hidupkan juga di sini. Dan banyak adzan awal, juga jam 4 adzan, itu dari sunnah. Dan antum semuanya mempersaksikan di sini. Ada berapa masjid di sekitar kita? Mungkin 10 masjid. Apakah kalian mendengar ada adzan awal dari 10 masjid yang dekat dengan kita? Tidak ada. Apakah mereka tidak mampu untuk membayar muadzin? Mampu. Mungkin ada muadzinnya. Kita jawab ada. Namun tugasnya bukan adzan awal. Apa? Bangun, menyetel, qiraatul Quran, al-afasi dan sebagainya. Maka yang lain di situ di masjid sunnah jam 4 mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid-masjid tetangga kita dinyalakan Alif Lam Mim. Kif hada Alif Lam Mim? Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Taib.
Itu kan sunnah, adzan awal. Wallahu a'lam. Dari mana mereka ganti adzan awal dengan Al-Quran? Padahal sunnahnya ma'ruf dari Aisyah, dari Abi Hurairah, dari sahabat-sahabat yang lainnya, Ibnu Umar, bahwa disebutkan kana li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil fajri muadzinan. Bilal wa ibnu Ummi Maktum. Bahwa yang pertama muadzinnya yang dua itu Bilal, dan yang kedua ibnu Ummi Maktum. Dan keduanya muadzin Nabi di waktu fajr. Dan dengan lafaz disebutkan fa inna Bilal yu'adzin bil lail wa ibnu Ummi Maktum yu'adzin bil fajr. Bahwa Bilal adzan di adzan yang pertama dan ibnu Ummi Maktum di adzan yang kedua. Ini hadis-hadis yang masyhur. Pada kesempatan hari ini pada kemana hadis itu dianggap? Tidak ada. Semua masjid kebetulan yang ada di sekeliling kita tidak ada yang namanya adzan awal. Padahal mereka punya marbot sendiri. Namun si marbot itu sayangnya disuluh untuk menyalakan Al-Quran. Itu yang jadi permasalahannya. Allahul musta'an. Kita ini hidup di zaman guroba. Maka bersyukurlah orang-orang yang menghidupkan sunnah di zaman now. Dia akan bagaikan memegang batu bara. Jika bara sunnah itu dipegang, terbakar tangannya. Dan jika dilempar karena malu, karena tidak mengikuti keumuman manusia menghidupkan sunnah yang aneh, seperti sholat dengan sandal aneh, seperti adzan awal di masjid aneh. Sekarang udah nggak zaman adzan awal. Quran dan sebagainya. Akhirnya jika melaksanakan perkara sunnah dipermalukan, akhirnya ditinggal sunnah, maka dilempar batu bara itu, tangannya akan selamat namun sunnah yang terhinakan. Maka inilah dari Syu'bah ibnul Hajjaj. Kemudian kita berpaling karena sudah banyak waktu tersita dari tarjimah beliau. Alhamdulillah. Meriwayatkan Syu'bah ibnul Hajjaj di dalam hadis ini, haddatsana Al-A'mash. Maka dia meriwayatkan dari Al-A'mash, dan Al-A'mash adalah Sulaiman ibnu Mihran. Dan Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash dia imam di dalam dua perkara. Imam di Al-Quran, ahlul qiraah, seperti Asim, seperti Nafi' dan yang lainnya. Dan imam di dalam hadis. Masya Allah, Al-Quran dan sunnah dia pegang. Maka Sulaiman ibnu Mihran Al-Kufi dari Kufah. Dan Sulaiman ibnu Mihran dia hidup di tabaqah yang al-khamisah. Maknanya tabi'in yang kecil. Di bawah dari Qatadah. Dan Sulaiman ibnu Mihran di sini, jika kita, karena dia ahlul qura, jika kita bandingkan dengan Asim, maka dia masih di atas Asim dari segi usia. Dia hidup di tabaqah yang kelima. Adapun Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah, sebagai rujukan dari qiraah hafaz an Asim, dia hidup di tabaqah yang keenam. Maka Al-A'mash lebih tua. Dan Imam Al-A'mash sudah masyhur dia imam di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan hafalannya sangat kuat, namun manusia tidak sempurna. Wal kamalu lillah, yang sempurna itu hanya Allah. Manusia itu mesti ada kekurangan. Allah jadikan dia kekurangan apa? Senang mentadlis, senang meriwayatkan dari guru yang dia tidak dengar, kemudian menyebutkan dengan an agar dianggap mendengar. Maka ini celaan bagi dia yang menyebabkan dia turun. Meskipun periwayatannya